Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang mubtada. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan yang selanjutnya, yaitu khobar, ya. Kalau sudah membahas mubtada, mesti kita harus membahas khobar, yaitu penyempurna makna mubtada. Nah, oleh karena itulah kita harus bahas secara langsung setelah mubtada. Karena khobar ini penyempurna makna mubtada. Nah, di sini cara membuatnya kita bisa lihat contohnya juga di sini. Muhammadun qaimun. Nah, yang menjadi khobar di sini adalah qaimun. Dari kalimat Muhammadun qaimun. Maka kalau kita katakan cuman Muhammad gitu saja, artinya kan cuman Muhammad. Jadi itu belum sempurna. Tatkala kita datangkan dengan qaimun, berdiri gitu ya. Muhammad berdiri, maka maknanya baru bisa dipahami. Maka dia adalah penyempurna dari mubtada dan ia adalah khobar. Taib. Nah, cara membuatnya harus sesuai dengan mubtada di bilangannya dan jenisnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di bagian mubtada. Mubtada harus sesuai dengan khobar dari segi bilangan dan jenisnya. Maksudnya kalau bilangan itu mufrad sama-sama mufrad, musanna sama-sama musanna, kalau jamak sama-sama jamak. Kalau di sini kan mufrad, ini kan musanna. Kalau jamaknya berarti Muhammaduna qaimuna gitu, sama-sama jamak. Kalau jenisnya muzakkar dan muannas. Maksudnya apa? Kalau muzakkar sama-sama muzakkar Muhammadun qaimun, kalau muannas Aisyatu gitu ya, dengan muannas jamilatun. Anda rasa ini tidak terlalu sulit untuk bisa dipahami, hanya saja membiasakan diri. Nah, maka kita katakan di sini Muhammadun qaimun. Qaimun kita katakan khobarun, dia adalah khobar. Marfu'un, dia rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu, adalah dengan dhamma. Kenapa? Li'annahu ismul mufradi, karena dia adalah isim mufrad. Ini cara mengi'rabnya ya. Kalau nanti seandainya butuh dicatat, mungkin silakan ditanyakan di kolom komentar biar ana tuliskan. Sedangkan di sini Muhammadani qaimani, kita katakan qaimani ini khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Li'annahu ismun musanna. Ismun musannan. Aisyatu jamilatun. Aisyatu jamilatun. Jamilatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ismul mufrad gitu. Ya. Gampang insyaallah. Kemudian macam-macamnya khabar itu bisa berbentuk isim zahir, sebagaimana ini qaimun, qaimani, jamilatun, ini juga termasuk isim-isim zahir. Makanya enggak usah kita sebutkan lagi contohnya. Yang kedua, khabar itu bisa berupa jumlah. Jumlah contohnya seperti apa? Ini kita lihat. Ingat ya, jumlah itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan kedua-duanya itu bisa menjadi khobar. Kedua-duanya bisa menjadi khobar dari mubtada. Nah, contoh yang pertama, at-tilmizu, ini sebagai mubtada. Ummuhu maridatun. Ummuhu maridatun. Perhatikan kalimat ummuhu maridatun, kita fokus di sini ya. Atau kita besarkan dulu lah. Ya. Nah, kali ini ummuhu maridatun. Ummu di sini sebagai mubtada. Mubtada untuk jumlah ummuhu maridatun gitu. Ummuhu gitu, itu sebagai mubtada, maridatun sebagai khobarnya. Dan ini berarti dia jumlah ismiyah karena ada mubtada dan khobarnya. Oleh karena itu dia sebagai jumlah yang juga memiliki kedudukan sebagai apa? Yaitu sebagai khobar dari at-tilmizu.
at-tilmizu. Kalau seandainya ini tadi qaimun, ini kita katakan dia itu khabarun marfu'un, maka ini di sini kita katakan ummuhu maridatun, dia adalah jumlatun ismiyah, jumlah ismiyah gitu ya. Fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, fi mahalli raf'in, khabarun, sebagai khabar, sebagai khabar. Ummuhu maridatun jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khabar. Begitu juga dengan kalimat ini, rabbuka yakhluqu ma yasha'u, rabbuka yakhluqu ma yasha'. Rabbuka sebagai mubtada. Ingat, mubtada adalah isim ma'rifat marfu' jatuh di awal jumlah. Yakhluqu ma yasha', ini adalah jumlah fi'liyah, terdiri diawali oleh fi'il. Untuk jumlah ininya ya, untuk yakhluqu ma yasha'nya. Taib, yakhluqu ma yasha', ini adalah jumlah. Maka kita katakan yakhluqu ma yasha'u jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa gitu, khabarun sebagai khabar dari mubtada yang pertama, atau mubtada rabbuka. Nah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat, kalau seandainya kita ingin membuat khabar dari jumlah, entah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, disyaratkan satu syarat, yaitu harus adanya dhamir yang kembali ke mubtada, ke mubtadanya masing-masing. Harus ada dhamir yang kembali ke mubtada, entah itu secara zahir ataupun yang mustatir, yang zahir maupun yang mustatir. Zahir itu yang nampak seperti ini, ummuhu, di sini ada dhamir hu. Sedang dhamir hu ini kembalinya kemana? Kepada tilmid. Nah, ini secara langsung kembali ke sini. Maka jumlah ini boleh atau sah untuk menjadi khobar dari at-tilmid, karena ada dhamirnya. Ada dhamir yang kembali ke mubtada. Yakhluqu ini mengandung dhamir, yakhluqu ini mengandung dhamir huwa, dan dhamir huwa itu kembali ke rabbu, Makanya kalimat yakhluqu ma yasha ini sah dan boleh untuk menjadi khabar dari kalimat rabbuka. Kenapa? Karena ada dhamir yang kembali ke mubtada. Dhamir itu disebut dengan dhamiru ar-rabit, dhamir rabit gitu ya, dhamir rabit. Taib, itu dia tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah sebagai khabar. Kemudian sekarang syubhul jumlah. Ingat, syubhul jumlah itu bisa berupa ini, zorof dan mudhaf ilaih, atau jar dan majrurnya, jar dan majrur. Al-ustazu sebagai mubtada. Al-ustazu kemarin sudah kita i'rab ya, kemarin di pembahasan mubtada. Amama al-masjidi, amama al-masjidi, di depan masjid. Amama al-masjidi ini syubhul jumlah fi mahalli raf'in, syubhul jumlah kita katakan seperti itu, syubhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun fil masjidi, syubhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kalau tentang mubtada dan khabar, maka satu kesimpulan yang harus kita ingat sekarang adalah jumlah ismiyah adalah jumlah ya yang tersusun dari mubtada dan khabar. Kalau seandainya kemarin kita mengartikan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim, itu untuk permulaan agar gampang mengingat dan membedakannya dengan jumlah fi'liyah itu. Tapi setelah kita mengetahui mubtada dan khabar, kita harus kita katakan jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nah, Muhammadun qaimun, ada mubtada dan ada khabarnya, maka dia adalah jumlah ismiyah gitu. Karena apa? Karena suatu saat akan muncul jumlah ismiyah yang dia itu tidak diawali oleh
isim misalnya. Ya, contohnya kalimat al-ustazu fil masjid. Ini suatu saat bisa dikatakan fil masjidi al-ustazu gitu. Fil masjidi ustazun atau fil masjidi talibun gitu. Seperti itu boleh. Dalam artian kalimat pertamanya nanti bisa menjadi fi gitu. Sedangkan fi ini bukan isim, bukan juga fiil. Dia adalah huruf dan nggak ada jumlah itu yang namanya jumlah harfiah gitu, nggak ada. Oleh karena itu tapi ternyata jumlah itu masih tersusun dari mubtada, ustazun sebagai mubtada, fil masjidi sebagai khobar gitu. Maka dia tetap jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Ingat, mubtada dan khobar itu satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Mubtada tidak akan bisa dipahami tanpa adanya khobar, sedangkan khobar tidak akan hadir kecuali setelah adanya mubtada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.